Oke guys, mari kita bicara apa adanya. Isu keaslian ijazah Presiden Jokowi itu sudah basi. Sudah bolak-balik dikunyah dan dikunyah lagi tapi tetap saja tidak pernah menghasilkan apa-apa selain suara gaduh yang dibuat-buat. Tapi anehnya, masih saja ada sekelompok orang yang doyan menghidupkan bangkai isu ini. Seperti zombie yang tak sadar bahwa dunia sudah berjalan maju. Yang lebih miris lagi, bukan mereka yang berdemo di jalanan, tapi para intelektual yang ikut nimbrung menyiram bensin ke api kecil ini. Hanya demi satu hal, eksistensi mereka agar tetap viral dan diakui masyarakat. Nama-nama seperti Roy Suryo, Rocky Gerung, Refly Harun, hingga Rismon Sianipar tak asing di dunia intelektual. Mereka cerdas, berpengalaman, dan punya panggung. Tapi dalam kasus ini, mereka tidak sedang memperjuangkan kebenaran. Mereka sedang bermain drama yang ujung-ujungnya adalah untuk mendapatkan keuntungan atas kegaduhan yang terus berlanjut. Mereka tahu betul, ijazah Jokowi sudah dinyatakan sah oleh UGM, diverifikasi oleh KPU, bahkan tidak bisa dibantah di pengadilan. Tapi tetap saja mereka bicara seolah sedang membuka borok besar negeri ini. Padahal, yang mereka buka hanyalah panggung usang yang mereka paksa nyala kembali. Apa yang mereka lakukan bukan sebuah kebodohan. Justru karena mereka pandai maka manuver ini terlihat makin manipulatif. Isu ijazah tidak lagi soal hak publik tahu melainkan alat tukar untuk tetap relevan di pusaran opini publik. Mereka bermain di antara dua logika. Logika hukum dan logika massa. Di hukum, mereka kalah. Tapi di media sosial, mereka menang. Yang penting bukan benar atau salah. Yang penting adalah trending dan menghasilkan uang. Mari kita bicara tentang aksi terbaru. Datang ke rumah pribadi Jokowi di Solo. Menuntut agar sang presiden menunjukkan ijazah asli di depan mata. Apakah mereka pikir presiden itu seperti peserta audisi? Atau mereka hanya ingin menciptakan panggung provokasi agar kamera datang? Ini bukan tuntutan. Ini provokasi dengan baju moral palsu. Ketika semua sudah dijelaskan, diverifikasi, dan dibuktikan, maka tuntutan seperti ini hanya layak disebut satu kata, omong kosong. Mereka yang masih menggoreng isu ini sebetulnya cuma terbagi dua kelompok, yang memang tidak mengerti dan yang pura-pura tidak mengerti demi keuntungan pribadi. Ironisnya, yang kedua jauh lebih banyak. Mereka berpendidikan tinggi, tapi lebih memilih berdiri di sisi keraguan karena mereka paham betul di sanalah perhatian publik tertuju. Sangat menyedihkan ketika otak cerdas justru dipakai untuk memproduksi keraguan bukannya pencerahan. Isu ijazah Jokowi adalah sandiwara yang sudah lama kehabisan naskah. Tapi para aktor ini menolak turun panggung. Mereka sangat paham. Dalam dunia politik Indonesia yang penuh drama, yang penting bisa tampil, bisa ribut, bisa jadi headline. Pasar mereka hanya terbatas pada para barisan sakit hati yang tidak pernah bisa melupakan kekalahan dalam pemilihan presiden. Jadi walau mereka paham bahwa ijazah Jokowi adalah asli tapi mereka memilih untuk tetap mengolahnya dengan berbagai cara demi mempertahankan pasar mereka. Wah, kejam amat ya mereka ini. Sungguh mengenaskan nasib dari masyarakat yang berpikiran sempit. Bukannya diberikan pencerahan tapi malah dibenamkan lebih dalam lagi oleh mereka.